Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ibadihi kiram. Subhanallahi wa bihamdihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa nabiyyin syuhada wa syahidin wal awliya wal ulama wal amilin wal muslimin khususan la sultanil awliya wa Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani Umar kita bi ba'ina nawawiyah wa abaina wa abaikum wa ummahatina wa ummahatikum wa sajdatina wa sajdatina wa jaddatina wa jaddatikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa mu'allimina wa mu'allimikum syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Para pemirsa IGTV dan channel YouTube PKPT Ibnu PBNU Universitas Siddhartha Pasuruan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah pada hari ini kembali menakdirkan kita bersama-sama untuk bisa belajar bersama, mengaji bersama keilmuan yang Allah titipkan kepada kita semua. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini, baik puasa kita, sholat kita, taraweh, baca Quran kita, dalam hal ini tadarus, sahur kita, buka kita, futur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini kita masuk pada hadis yang selanjutnya. Ini ada hubungannya antara hadis yang sekarang dengan yang kemarin kita bahas bersama-sama. Kalau yang kemarin, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, untuk yang hadis Rabi' Ashar atau hadis yang ke-14, ini nanti ada sedikit kesamaan, tapi lebih pada menitik beratkan pada hifdzun nafsi atau menjaga jiwa, menjaga nyawa. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'ud, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala, berkata siapa Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu, tidaklah halal. Apa yang tidak dihalalkan di sini, damumri'in muslimin, mengalirkan darah atau mengalirnya darah seseorang muslim, illa bi ihtasalasin, kecuali dengan dasar atau sebab 3 perkara, dari salah satu 3 perkara. Yang pertama, asyaibuz zani, yakni seseorang yang zina muhsan. Zina muhsan. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi. Ini kalau ada pada mode hukum kisos. Mode hukum kisos. Nanti saya perjelas satu persatu ya. Wattariku lidinihi, dan orang yang meninggalkan agamanya, al-mufariqu lil jamaah, ini yang mencoba memecah atau memisahkan diri dari jamaahnya atau dari kelompoknya.
Rawahu Bukhari Muslim. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini kalau dilihat dari teksnya, ini dipastikan bahwa membunuh, menyakiti, mengalirkan darah itu bisa membunuh, bisa menyakiti fisik, menyakiti fisik dalam bentuk melukai, atau menyakiti fisik yang lainnya. Ini sangat-sangat tidak dihalalkan, sangat tidak diperbolehkan dalam Islam. Maka jangan salah kalau kemudian melukai fisik, apalagi saat ini. Saat ini kita berada pada satu negara yang sudah memproklamirkan diri sebagai Darussalam, negara damai, negeri damai. Kemudian sudah diatur dengan aturan undang-undang kebersamaan. Kita ada pada satu falsafah, yakni Pancasila. Kemudian kita ada pada bisa menilai, bisa menerima ragam perbedaan dalam kebinekaan, dan dalam satu bungkus Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, ini sudah final. Ini sampai kemudian membuat dalil atau memberikan sebuah argumentasi untuk memperbolehkan membunuh orang lain. Saya kira tidak diperbolehkan, walaupun itu dengan dasar agama, apalagi tanpa dasar agama, karena perut. Nah, ini sangat luar biasa tidak diperbolehkan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tetapi di sini ada yang diperbolehkan. Cuma ini ketika ada pada aturan agama, ya, aturan agama yang memperbolehkan itu. Kalau di kita dalam pengertian memperbolehkannya ini bukan untuk mengalirkan darahnya, tapi menghukum sesuai dengan hukuman seberat-beratnya. Gitu ya. Jangan kemudian disamakan. Nah, apa tiga hal ini? Kalau dalam hukum yang menggunakan hukum tersebut, salah satu tiga hal yang diperbolehkan. Mungkin ini zaman-zaman hukum rajamnya diperbolehkan, atau hukum kisos diperbolehkan. Kalau sekarang tidak bisa diterapkan hukum kisos, al-yadu bil-yadi wal anfu bil-anfi wal nafsu bil-nafsi, tidak mungkin diterapkan. Orang membunuh orang lain kemudian dibunuh, ya tidak mungkin. Orang menyakiti tangan orang lain, maka tangannya juga disakiti. Orang yang mencuri, maka tangannya ini nggak bisa dilaksanakan di Indonesia. Tetapi tidak mengurangi sebuah hukum yang berlaku di Indonesia, karena penerapannya tetap hal-hal yang dianggap dilarang oleh agama tetap diproses secara hukum di Indonesia, dan itu sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Nah, yang pertama apa? Asyaibu zani, yaitu orang yang berzina muhsan. Artinya ini sama-sama udah pada punya pasangannya, yang laki-laki sudah punya, ada istrinya, kemudian yang perempuan juga ada suaminya. Ini sama-sama melakukan perzinahan di luar ketentuan syariat, maka ini boleh dihukum. Ya, seharusnya mah dihukum, mau tidak mau gimana ya. Misalnya ada seorang laki-laki, walaupun dia belum punya pasangan, kemudian dia berzina dengan seorang wanita, yang wanita ini sebenarnya punya pasangan. Ini kan menjadi salah satu sumber rusaknya rumah tangga orang lain. Satu, ini zina muhsan. Yang kedua, ini juga sangat-sangat merusak tatanan daripada nasab seseorang atau nasab seseorang. Nah, ini kalau misalnya naudzubillah ada terjadi perzinahan, kemudian ada ada proses kehamilan. Nah, ini anak ikut siapa ini? Ini anak ikut siapa? Nanti hukumnya kayak gitu. Wah, ini panas, nggak tepat. Ini makanya sampai diperbolehkan zaman dulu ya. Kalau sekarang ya jangan. Kemudian ada orang, bahasa kerennya sekarang pelakor, perebut laki orang. Kalau laki-laki yang merebut istri orang lain apa?
Ya itulah pokoknya yang seperti itu. Itu saya tidak tahu gimana itu bahasanya anak sekarang itu ya. Nah ini mau pelakor lah mau apa istilahnya, tapi sampai ada hubungan zina ya. Ada hubungan zina. Ini sangat tidak diperbolehkan. Kalau misalnya ada hukum yang bisa mengatur itu mending dipenjara itu. Ya, ada aturan yang ada, tapi ya kalau sekarang di negara kita tidak mungkin itu dilakukan. Yang kedua nafsu bin nafsi, di sini kisos. Nah, kisos ini dilakukan pada zaman Rasul, pada zaman sahabat, zaman dulu masih dilakukan. Zaman dulu masih dilakukan. Maka jangan salah kemudian kalau kita maunya menegakkan syariat Islam seperti zaman dulu itu bisa berlaku sekarang, sangat tidak mungkin. Sekarang ini kita sudah ada di Darussalam, bukan Darul Islam, Darussalam. Darussalam yang lebih mengedepankan bagaimana keberagaman, kebinekaan ini menjadi satu warna yang sunatullah, yang indah. Bagaimana Allah menciptakan perbedaan ini menjadi satu keindahan yang sangat luar biasa. Kita lihat rumah kita saja. Rumah kita itu ada yang warnanya putih, ada yang warnanya hijau, atapnya warnanya coklat, depannya mungkin warna bagaimana, terus kemudian lantai. Itu yang satu yang menjadikan indah. Kalau misalnya rumah kita itu hitam semua, antara rumah sama kuburan kan nggak ada bedanya itu. Atau rumah kita putih semua, warna putih, kemudian lampunya itu warnanya putih, nyemplak gitu, kita masuk kayak malaikat sendirian. Ini sangat tidak lucu ini kan ya. Makanya ketika ada warna-warna ini ya satu keindahan. Satu keindahan. Nah, an-nafsu bin nafsi ini kalau sudah model kisos ini sangat apa namanya sangat dilarang. Sekarang dilarang. Itu boleh membunuh kalau dia orang itu membunuh. Tetapi membunuhnya ini bukan bil haq. Kalau misalnya dia terpaksa membunuh karena menjaga jiwa, ya tidak masuk kisos. Misalnya ada orang mau membunuh dia, ada orang yang mau merampas hartanya, mempertahankan harta dan nyawa kan termasuk sunnah, ya, wajib. Ini maka dia mempertahankan itu sampai kemudian dalam rangka dan proses mempertahankan ini orang yang mau merampas kemudian terbunuh, nah ini tidak dikisos. Nah yang ketiga tarikul ini, dia mufaroqoh, dia meninggalkan agamanya, kemudian mufaroqoh lil jamaah, dia mencoba terlepas dari kelompoknya, menjadi orang yang menjadi sumber terpecah belahnya kelompok tersebut. Ini sangat tidak dibenarkan dalam. Contoh, kalau misalnya ada orang muslim keluar dari agama Islam, kemudian dia menjadi sumber utama menjelek-jelekkan agama Islam, ini yang kurang baik. Ada orang non muslim juga demikian, dia keluar dari non muslim kemudian masuk Islam, alhamdulillah. Tapi jangan kemudian di sana di kelompoknya di muslim dia menjadi sumber di sana itu murid-murid. Ini kan sama saja dengan memecah belah jamaahnya. Begitu juga kaum muslimin, apalagi kita ini kader-kader muda yang sekarang tergabung dalam PKPT atau IPNU. Ini jangan malah menjadi, karena kita kan ada fase itu. Jangan kemudian kita menjadi orang yang menjadi sumber terpecah belahnya jamiah kita. Sangat tidak kita harapkan. Jadilah orang-orang yang berkhidmah di dalam jamiah, ya pesan saya. Jadilah orang-orang yang berkhidmah dalam jamiah dan jangan menjadi orang yang menggantungkan hidup pada jamiah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah ini waktu juga yang bersama kita. Semoga sedikit yang saya sampaikan ini tadi ada guna dan manfaatnya dengan iringan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bissawab. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.